Halo guys. Nama aku Doni Ramdan dari kelas 6A dengan NPM 2010631050009 dan ini teman aku. Halo Wowo. Nama aku Nada Dwi Putri Rahima dengan NPM 2010631050022. Simak video kita ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Nah, teman-teman tahu nggak sih sejarah dari terciptanya prinsip sarang merpati atau biasa kita sebut juga dengan pigeonhole principle? Sama dengan prinsip-prinsip atau teori-teori pada umumnya, prinsip sarang merpati ini memiliki tokoh-tokoh yang berperan dalam menciptakan atau mengemukakan pendapat atau pikirannya untuk terciptanya prinsip sarang merpati ini. Untuk prinsip sarang merpati ini terdapat dua tokoh. Yang pertama yaitu Jean Leurquin. Beliau merupakan pendeta dan matematikawan asal Prancis. Nah, untuk pendapatnya, Jean Leurquin ini merupakan tokoh pertama yang berpendapat terkait prinsip sarang merpati. Pendapat tersebut dikemukakan pada tahun 1642. Lalu, pendapat tersebut dikembangkan lagi oleh Johann Peter Gustav Eugen Dirichlet pada tahun 1834. Beliau merupakan matematikawan asal Jerman yang mengembangkan pikiran-pikiran dari tokoh sebelumnya yaitu Jean Leurquin. Dan yang terkenal atau biasa yang kita ketahui terkait prinsip sarang merpati ini dikembangkan atau diciptakan oleh Johann Peter Gustav Eugen Dirichlet dengan nama prinsip kotak atau laci Dirichlet. Lalu bagaimana asal-usul terkait prinsip sarang merpati ini? Nah, prinsip sarang merpati atau pigeonhole ini berawal dari permasalahan perbedaan jumlah burung merpati dan sarangnya. Penerapan prinsip sarang merpati ini hanya akan memberikan objek-objek yang ada, bukan memberitahukan bagaimana mencari objek tersebut dan juga berapa banyak objek tersebut. Pada masalah sarang merpati, prinsip ini tidak memberitahukan di sarang merpati mana yang berisi lebih dari 2 ekor merpati. Lalu ini dia 3 prinsip sarang merpati. Yang pertama, jika n+1 atau lebih objek ditempatkan dalam n buah sarang, maka paling sedikit terdapat satu wadah ada yang berisi 2 atau lebih objek. Prinsip yang kedua, jika n+1 merpati memasuki kak sarang, maka pasti ada satu sarang yang sedikitnya terisi dari n per k ditambah 1 merpati. Dan prinsip terakhir, jika tak berhingga objek dipartisi ke dalam berhingga himpunan, maka pasti ada sedikitnya satu himpunan yang beranggotakan tak hingga anggota. Selanjutnya yaitu prinsip sarang merpati yang diperumum. Nah, pada prinsip sarang merpati ini dapat diperumum sedemikian sehingga jumlah objek dapat merupakan kelipatan jumlah kotak. Misalnya, kalau terdapat 20 sarang merpati dan 41 ekor merpati, maka terdapat satu buah sarang yang berisi lebih dari 2 ekor merpati. Di mana terdapat teorema yang mendukung prinsip sarang merpati yang diperumum ini. Misalkan, M adalah bilangan bulat positif. Jika terdapat M objek yang akan diletakkan pada N kotak, maka paling sedikit akan terdapat satu kotak yang berisi minimal M per N objek. Nah, untuk membuktikan teorema tersebut, kita dapat menggunakan pembuktian dengan kontradiksi, yang dimana diasumsikan bahwa tidak ada wadah yang berisi lebih dari M per N-1 objek. Maka jumlah objek maksimalnya yaitu jumlah wadah dikali isinya, yang dimana terdapat pertidaksamaan N dalam kurung M per N dikurang 1 kurang dari N dalam kurung N per N plus 1 dikurang 1. Nah, dengan pertidaksamaan tersebut dapat ditulis sedemikian karena M per N tidak mungkin sama atau melebihi dari M per N per 1. Jika ruas kanan disederhanakan, maka hasilnya adalah N yang dimana berarti N dalam kurung M per N kurang 1 kurang dari M. Dari ketidaksamaan tersebut diperoleh bahwa jumlah keseluruhan objek akan lebih kecil dari M. Hal ini bertentangan dengan pernyataan awal bahwa jumlah objek total adalah M objek. Asumsi tersebut adalah salah. Jadi,
kita simpulkan bahwa benar paling sedikit terdapat satu kotak yang berisi minimal M per N objek. Nah, dengan pembuktian tersebut, terbukti bahwa teorema yang disampaikan tadi benar adanya.